Udah mulai menggeliat para perantau Malalo itu untuk berinvestasi di kampung. Iya. Di pulang kampung tidak yang habiskan duit, cari duit, cari PT, pulang kampung lagi. Buang di kampung. Itu bagus. Jadi di sini nih ada selain depan danau, pinggir danau Singkara, Malin ini punya juga tempat ini apa Malolo. Paralayang ya. Itu kelas dunia tuh. Mako Duo. Namanya Makau. Makau Duo. Puncak Makau Duo. Itu kelas dunia tuh, Lin. Minangkabau ini sejarahnya banyak yang nggak tertulis, Pak. Jadi banyak versi. Menurut versi keluarga ini, kaum ini beda ceritanya. Beda. Nah, Singkara ini apa sejarah yang menarik yang perlu kita angkat di publik, Pak? Pak Camai, potensinya apa Pak Camai di kecamatan yang Pak Camai kuasai kok? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi, bukan di Macanialis tapi sekarang di Vasco Pulang Kampung. Jadi di mana agenda kita Pak Wali, ada Pak Camat, ada Pak Chan, ada Malin. Pak Malin. Kalau Malin pakai Pak juga ada depannya. Bro Malin. Itu terserah pakai Pak jadi. Pak jadi ya. Malin Makau. Iya. Malin Makau. Lebih pasnya. Jadi Vasco Pulang Kampung itu Pak, ini agenda kita putar-putar Sumatera Barat. Kita lihat potensi-potensi Sumatera Barat yang menarik yang perlu kita angkat di dunia sosial media, di publik. Iya. Memang penonton kita nggak sebanyak mungkin Ria Ricis, Semen Squishy, nggak sebanyak mungkin Raffi, tapi insya Allah Jakarta lihat ya, Jakarta lihat ya, absen ini Jakarta ya. Insya Allah Jakarta lihat lah. Ini Pak, ini tempe apa kok Pak? Nah, ini penguasa daerahnya nih, ada Wali Nagari, satu lagi. Wali Nagari itu seperti lurah atau kepala desa. Ini Pak Camat, kan? Camat Guguk apa Pak? Batipo Selatan. Guguk Batipo Selatan. Wali Nagari. Camat Batipo Selatan. Guguk Melalu. Ini Gesos. Ini belakang Singkara bro, langsung tuh belakang Singkara, keren banget. Gokil. Kita pengen banget tidur sini sebenarnya nih. Ini punya Malin ya, punya Malin kan? Pak Tambasa. Malin yang punya. Gesaus dan Basa. Gesaus dan Basa. Pak Tan Basa, Pak Tan Basa. Waktu masanya ada nih. Pak Tan Basa sibuk benar, Pak Tan Basa. Pak Tan Basa. Assalamualaikum. Gimana Pak Wali? Ya, ini Gesos Tambasa. Baru 1 tahun ya Ulin dibangun, lebih kurang 1 tahun. Potensi yang beliau manfaatkan, kebetulan beliau pensiun dari Jakarta, ada ruang untuk memanfaatkan wisata beliau kembangkan. Ya. Jadi kita di Negari menyambut dengan baik. Pak Malin ini halus ya? Ya. Pak Malin, Pak Wali ini halus ya? Nah, Halus. Halus. Beliau sesuai situasi lah gitu. Situasi. Kok buya kok. Gimana Pak Wali? Jadi sangat membantu Negari lah. Bisa yang jelas masyarakat luar datang ke sini. Iya. Semakin dikenal lah negeri kita. Iya. Jadi ini sekali juga tempat nongkrong para elit di Nagari. Guguk Malalo. Malalo pada umumnya. Iya. Camat nongkrong di sini, Wali nongkrong di sini. Pak Juga Camat dimanfaatkan ngopi. Beliau sangat welcome Pak. Welcome ya. Pak Tambasa. Mau rapat, mau apa di sini silakan. Mau malam sampai pagi rapat, pertemuan, diskusi silakan. Ini yang namanya orang rantau membangun kampung kembali. Iya. Pak Tambasa nih ya. Semoga harapan kita banyak lagi orang rantau lagi pulang untuk bangun kampung ya Pak. Amin. Di rantau jangan keenakan di rantau tapi ingat cari-cari dulu kampung ini. Tapi alhamdulillah Pak, udah mulai menggeliat para perantau Malalo itu untuk berinvestasi di kampung. Iya. Di pulang kampung tidak yang habiskan duit, cari duit, cari PT, pulang kampung lagi. Buang di kampung. Itu bagus. Jadi di sini nih ada selain depan danau, pinggir danau Singkara, Malin ini punya juga tempat ini apa Malolo. Paralayang ya. Itu kelas dunia tuh. Mako Duo. Namanya Makau Duo. Puncak Makau Duo. Itu kelas dunia tuh, Lin. Iyalah. Malin kok atlet tuh. Atlet paralayang. Atlet juga. Ngelola hotel juga. Iya, kan? Pelatih juga. Ownernya Makau Owner Makau. juga. Bara istri? Satu. Istri satu. Nyari kurang. Kerja banyak istri. Kerja banyak istri satu. Ande, ada istrinya. Ampun nih. Jadi gimana Lin? Makau itu apa Lin?
Makau Duo itu Kok Makau Duo? Ada Makau satunya? Ya, diambil dari nama pohon. Ah. Jadi di sini ada namanya pohon Makau. Ya. Itu secara filosofi kebiasaan pohon tersebut satu-satunya pohon yang tahan dengan api. Iya. Pohon Jadi, tahan api. Tahan api. Dia terbakar, daunnya habis, kulitnya habis, Masih hidup. turun hujan dia akan hidup kembali. Oh. Itulah pohon Makau. Jadi Tapi kayunya nggak habis. kayunya tidak. Kayunya keras, kayu keras. Kayunya Ya, keras. keras. Itu di tanah datar ini, tempe ya. Iya, iya. Tampaknya di Gubuk Malalo, Pak. Di bukit Malalo Tigo Jurai. Ya masuknya tanah datar kan? Iya. Iya. Masuk tanah datar kan? Ya. Jadi Masih banyak pohon-pohonnya tuh. Pohon masih Makau banyak, tuh? Hah? masih banyak. Iya, iya, iya. Ya. Untuk di Malalo cukup banyak, Pak. Jadi kalau Kok jadi bapak depan kamera manggilnya ya? Manggil Vasco. Iya, Saya Bang. Vasco. Vasco. Jangan bapak-bapak. itu ya Pak ya. Vasco. Rencana Jadi salah satu pohon yang tumbuh di lahan tandus. tandus ya, lahan kering. Tandus Kadang- tetap bertahan hidup. Gadang pohonnya tuh, Pak. Ada yang udah besar, ada yang kecil. Oke. Sesuai dengan umurnya juga lah. Tapi tahan dengan segala cuaca. Ya. Nah, Pak Chan ini, guys, beliau ini adalah tokoh di Nagari Iko, ya, Pak ya. Dari Gunung. Tokoh, bisa dibilang tokoh adat, bisa dibilang tokoh budaya, Iya. tokoh religi pun ya, Religi. ya kan? Pak, saya masih penasaran sekarang, Pak. Minangkabau ini sejarahnya banyak yang nggak tertulis, Pak. Jadi banyak versi. Menurut versi keluarga ini, kaum ini beda ceritanya. Beda. Nah, Singkara ini apa sejarah yang menarik yang perlu kita angkat di publik, Pak? Iya. Mengenai Danau Singkara, Pak. Ya. Di segi nama aja dulu. Kalau menurut Itu kan danau besar, kan, Pak. Iya, kalau Danau udah kayak laut danaunya. Iya, tuh. kalau menurut penuturan, kenapa sekeliling danau ini ada 13 nagari? Kok nama danaunya Singkara? Yo. Nah, menurut penuturan yang tua, dulu tuh kan orang ke sawah pakai baja. Di baja itu ada namanya singka. Singka itulah yang membalikkan tanah. Nah, waktu itu ada kejadian di Singkara itu singka yang sedang membajak sawah itu tangga patah. Di patah itulah ada perkumpulan yang tua-tua, termasuk Belanda dulu ceritanya itu. Masih sudah ada Belanda di sini. Singkara pertama namanya ada nama Danau Malalo, Danau Sumpur. Oh, dan nama Danau Malalo tuh Ada. dulu sempat disebut Danau Malalo juga ini. Sempat ada Danau Sumpur, ada Danau Malalo. Akhirnya lantaran singka yang rarak di arah sana, Yo. nah maka dinamakan danaunya Danau Singkara. Yo. Asal katanya dari Singkarara. Singkara. Singkarara. Iya. Singka itu patah-patah rarak namanya. Patah ya. Kalau bahasa awalnya singka yang patah itu Singkarara. Oke. Nah itu Serak-serak. awal nama, Serak-serak. Serak-serak. Nah, Iya. itu awal nama dari Danau Singkara. Maka saat kini dinamakan Danau Singkara. Iya. Oh, pernah dulu ada nama macam-macam nama, akhirnya naik ke permukaan satu namanya Danau Singkara. Iya. Asal katanya dari Singkarara tadi itu. Iya. Nah kemudian alhamdulillah sebenarnya potensi bahwa kita di Sumatera Barat kita punya Danau Singkara yang begitu indah. Yang Bukan potensi dulu, Pak. Kalau potensi nanti Mas pengusaha daerah, Pak. Oke. Ini saya pengen tahu sejarahnya nih, Pak. Sejarah. Ada cerita-cerita apa ya kalau sama Pak Chan ini? Ada kisah apa di Singkara, Pak? kalau di sini dulu ini satu bukit. Oke. Bukit satu sampai ke atas di sana ada bekas kulit pensi. Heeh. Nah ceritanya dulu kenapa muaranya Kombilin, Oke. ya? Di sini ada cerita ada batu. Kalau cerita yang kami terima ada gurindam. Gurindam. Gurindam itu sebangsa Tari. apa tuh? Pantun. Pantun. Pantunnya, oh batu tinggilah batu anak kandor di Gulai Madi. Tinggi tambah tinggi batu itu rebah ke arah Singkara, Oke. ke arah Ombilin. Nah, itulah yang terbentuklah
Sungai Ombilin. Itu cerita di sini. Jadi banyak legenda yang perlu kita gali kembali untuk di kawasan Danau Singkara lah. Gitu. Banyak legenda-legenda. Itu salah satu yang saya dengar, itu nyanyian waktu saya masih kecil-kecil. Nyanyian orang tua-tua membuaikan anaknya. Oh batu, tinggilah batu, anak kandung digulai mandi. Nah itu cerita, itu nyanyiannya dulu. Iya. Dulu Nah, mungkin Pak Chan nyanyikan gitu dulu kali ya. Iya. Iya. Saya masih ada Timang-timang. Saya masih kecil, Sama masih ada emak ya, cerita Pak. ya, Iya, masih iya, ada iya. cerita itu. Iya. Nah, waktu menimang anaknya, oh batu tinggilah batu, anak kandung digulai mandi betul. Karena batu tambah tinggi. Nah kandung Itu ceritanya. digulai mandi. Iya, itu cerita. Yang nama batu itu batu patah namanya. Batu patah. Batu patah. Ah. Jadi di apa Malalo sih? ada nama batu patah, di Ombilin ada pula nama batu patah. Iya. Nah, jadi batu itu tinggi-tinggi di Malalo, konon kabarnya sampai ke awan. Jadi jatuhnya ke Ombilin patah, membelah Ombilin lahnya. Itu legendanya begitu ya? Legendanya cerita begitu ya? rakyat. Iya. Maksudnya gini Pak, ada nggak sejarah yang mungkin maksudnya ini ya, di luar legenda, tadi kan legenda, misalnya ada pernah terjadi apa di sini, ada kejadian yang mungkin sangat historical, tapi sudah jadi cerita publik juga di sini, cerita masyarakat, yang bukan legenda maksudnya Pak, memang itu sejarah yang ada gitu. Nah, kejadian kalau sejarah terbentuknya Danau Singkara kan orang geologi lah yang lebih tahu kan. Iya. Mungkin zaman Belanda ini dipakai untuk apa gitu kan, atau Iya. daerah sini. Ya kalau pada zaman Belanda pernah sangkut paut dengan Danau Singkara, ada pada zaman Belanda. Nah, kalau cerita yang kita dengar di sini, di kawasan ini ada 1.300 hektar itu kebun kopi Belanda. Iya. Nah, di atas sana ada gudang kopi Belanda. Di Dua Koto ada pesanggrahan Belanda. Oh kopinya bagus di sini. Bagus. Nggak ada kopi ya sini Pak. Nah, ya, belum sampai sini. Tadi lah situ. Iya. Di Dua Koto. Ngeledekin aja. Iya. Ngeledekin. Kapan lagi kita ngeledekin tokoh adat ya kan? Ya, di Dua Koto ada pesanggrahan. Iya. Pesanggrahan itu kalau bangunannya menurut cerita yang saya dengar itu lebar panjangnya sekitar 40 meter, lebarnya sekitar 30 meter. Itu pesanggrahan Belanda, lengkap di dalamnya fasilitas untuk hunian para jongos Belanda. Oke. Dulu. Nah, hubungannya dengan Ombilin waktu perang, yang namanya aja yang perkebunan Belanda ini. Sekali pernah Ratu Juliana datang ke sini. Ratu Juliana digotong itu, digotong apa kayak raja-raja. Iya, digotong pakai tandu gitu ya. Pakai tandu, Iya. Itu pernah Ratu Juliana ke sini. Nah, itu tuh dijemput. Iya. Dijemput supaya datang ke sini. Oke. Dijemput. Mangga Ratu Sisko, Pak. Ya, ada pesanggrahannya di sini. Oh, dia Ada di pesanggrahan. cottage lah ya. Iya. Di cottage-nya ada di Ratu lah ya. Kotek Iya. tambah salah. Itu mungkin kalau udah ada Tambasa ini udah Ratu di sini kali mungkin tinggal. Iya. itu masih di bawah tahun sebelum abad 1800-an, 18. abad Abad 18. abad 19 lah kali ya. Abad 19 ya. Iya. Itu baru itu pernah ada dengar cerita dari ibu saya. Iya. Ibu saya yang cerita. Nah, kemudian kalau hubungannya waktu perang Belanda kan akses jalan seberang cuman. Seberang di sinilah disiapkan para ulama di sini mempersiapkan kemanakannya untuk melawan Belanda aja. Nah, itu cerita yang didengar sampai perperangan dengan Belanda di kawasan Sumpur. Itu W50 itu sebagai komandonya. Itu di tahun 1800-an? Ya, di tahun di abad ke-19 lah itu. Oke. 800-an sampai
awal 1900. Oke. Tapi belum sampai 18 berapa gitu. Nah, W50 itulah komando perang Bandung dengan Belanda itu. Nah, uniknya cerita yang didengar, Belanda, Jepang asal masuk ke Malalo berakhir. Nah, itu unik cerita yang kami dengar gitu. Jadi selain peninggalan, perang baku hantam itu cuman di Bandung itu. Di Bandung itu gugur beberapa orang Malalo, dan Belanda ada yang gugur. Ada kuburannya di sekitar Bandung. Nah, termasuk W50 itu ditahan ke Bukit Tinggi. Kemudian ada yang membebaskan orang dari sini datang, membebaskan, dibawa beliau ke Sampulau. Diasingkan ke Sampulau. Saya dengar juga ada kisah mengenai banyak murid-murid Syekh Burhanuddin yang datang ke sekitar sini, betul? Ya, Betul. Betul ini. Itu gimana kisahnya? Ceritanya? Kalau perjalanan dari Dare ke Rantau, Ya. Dare itu termasuklah Luak Nantua keseluruhan lah. Ya, kok masuk dari Ya, masuk Dare. Ada dua. Ya. Jalan Patagigi, Ya. kemudian di Selayang jalan apa namanya kok? Gunung Mansung, Enggak. Tembangan. Di atas Selayang tuh Bukit Barisan. Bukit Penyamunan. Danau. Ayo, ada di atas dua itu jalur akses jalan dari Rantau ke Dare ke Rantau. Ya. Nah, jalur perjalanan Syekh Burhanuddin dari Siko ke Sampulau baru ke Tapaki Lubaluang. Ya. Sampailah ke Syekh Burhanuddin sampai ke sini juga ya? Iya. Beliau ya. Dia Perjalanan. buat pesantren di sini nggak? Belum ya? Enggak. Yang buat pesantren di sini Khalifah beliau. Oke. Yang dibawa beliau. Yang pertama jadi murid beliau kalau di sini namanya Maksum. Kalau kami panggilnya Wei Masaji. Wei Masaji. Nama beliau Maksum, umur beliau 390 tahun. Nah, itulah yang pertama menuntut, saling menuntut lah. Saling berbagi dengan Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin beliau sebagai ulama yang memang dari kecil ikut di pengajian. Kalau yang Maksum beliau orang laduni lah, orang yang banyak ilmu kebatinan. Nah, setelah bertemu beliau lah yang pertama yang mendirikan masjid di Ulakan. Nah, Wei Maksum ini Di Pariaman ya? di Pariaman ya. Dari sini kayunya. Dari sini kayunya di dalam. Oke. Kayunya. Berarti di sini juga banyak orang Pariaman? Enggak, Pak. bukan. Hah? Asal Asal dari sini, Buya, tapi Buya. ngajar. Oh iya. Memberikan Syekh pengajian, Burhanuddin yang iya. mengajarkan Memberikan orang-orang asli pengajian, sini. Gitu iya. ya. Nah, kalau Pak Wali sendiri, Pak Wali. Pak Wali asli sini? Asli. Berapa keturunan di sini? Kalau keturunan Di belakang asli itu berapa keturunan gitu kan? Apa suku Pak Wali? suku di sini kan, kalau suku kecilnya Ampeinye. Hah? Ampeinye namanya. Sampai ini. Sampai ini ya? Pecahan. Kita kan suku di Guguk Malalo ini ada 11 suku. Iya. Ya, 11 suku, salah satunya Ampeinye tadi. Apa tuh? Yang 11 itu Ampeinye, Kampung 10, kemudian Tangah, kemudian Koto Pisang, semua Jamba. Oke. Nah, kemudian ditambah Morobasa, Nyiur, kemudian Makanji, Galapuang, Simaong, Baringin Gadang, Melayu, kemudian Pau, ada 11 suku. Oh, banyak suku-suku ini ya? Suku-suku ya. Suku Ya. itu bermula dari satu suku. Berawal dari satu suku, yaitu suku Jamba. Dari Ya, Jamba dari turunnya. Jamba. Ya, baru ya. dipecah menjadi 11 gitu. Iya. Makanya kenapa satu suku? Karena kita berasal dari marga yang sama waktu itu. Ya, kita berawal dari Koto Bayang. Iya. Nah, dari Koto Bayang belum dipecah,
terus saja ke Guguk, di Guguk baru kita pecah suku menjadi 11. Makanya kita ada 3 koto. Iya. Koto di Mudi, koto di tengah, dan koto di Ilie. Koto di Mudi itu ada 4 suku, koto di tengah ada 3 suku. Koto Jangan di dirubah bahasa Indonesia lah, Pak Oli. Ya. Koto di tengah. koto di tengah. Jangan di tengah lah. Ini Iya. saya ini protes nih buat pemerintah nih. Pemda ya. Koto Jangan di dirubah-rubah. tengah ada 3. Nama-nama yang sudah bahasa Minang di Indonesia kan Ya. saya nggak Oh, suka. jangan ya. Saya suka Pak Oli. Bagus. Beliau ini koto di tengah. Koto di tengah kan. Kalau kami dengan Malin ini koto di Ilie. Koto di Ilie ya. Kan lama mana nggak ya kan. Kalau bisa saya tambahkan, Iya Pak. Aceh. kita di Guguk Malalo lah dulu ya. Guguk Malalo itu kelarasannya sebenarnya ada perbauran antara kelarasan Bodhice Niago dan Koto Piliang. Jadi kini lantar cuman dominasinya Bodhice Niago. Budi Caniago ya. Bodhice Niago akhirnya disepakati oleh yang tua-tua kita kelarasan pisang sekali-kali hutan, perbauran antara Bodhice Niago dan Koto Piliang. Pisang sekali-kali hutan, pisang sembatu nembagata, Koto Piliangnya bukan Bodhice Niago nyanta. Iya. Cuman perbauran dari keduanya itu yang dilaksanakan di Nagari Guguk Malalo. Iya. Nah, setelah koto dibuat, jadikan koto tiga, koto di Ilie, koto di tengah, koto di Mudi, dipecah suku jadi Sabale. Nah, Baru asalnya jadi Sabale memang itu dari Jamba. dari Jamba. Dari Jamba, kan? Mendominasi Jamba. Iya, iya. Mendominasi Jamba. Tapi overall kadang-kadang mungkin kalau untuk di Ratau banyak yang nggak hafal nama suku-suku kecil itu, orang bilangnya Jamba aja. Jamba Ya? aja ya. Oke. Nah, cuman begini saya ambo Pak Camai, Pak Camai. ambo pikir itu surang Hmm. pemikiran orang waktu membagi suku. Mm-mm. Kalau kita cari dari garis keturunan, Dipikirin nih. Gen- Waktu Iya, bagi suku. dibikin dulu ya. kita lihat genetiknya. Iya, iya. iya. Genetiknya. Eh, Saya ambo orang Nyiu. Iya. Ambo dibagi dulu 3 balik keluarga kan Nyiu tu. Iya. Ko Nyiu si ko, galian berdun sana 3 balik keluarga sampai nanti ado sumpah satianya. Iya. Nah, setelah kita amati kini masalah genetik, Iya. kalau orang kawin sesama keluarga atau satu keturunan kan bisa autis, bisa macam-macam. Iya. Nah, setelah kita amati sampai gini Pak Camat, Nggak ada yang autis. permasalahan autis, Nggak ada yang masalah autis. genetik nggak ada masalah. Nah, kan salut gitu cara orang membagi gitu, Iya, membagi iya, begitu iya, itu. Iya. Dibagi suku jadi Sabale, dari satu suku dibagi jadi Sabale. Jadi Itu udah dipikirkan berarti orang dulu, Pak ya? iya udah dipikirkan dulu dari orang dulu. Salut kita sekarang kan gitu. Iya. Ini profesor lebih dari profesor orangnya nih. Dari Guguk Malalo dijadikan sebagai bayang kamar besar diletakkan ampe kanyu 3 balik, kami kecil kemarin sebalik. Lagi, kalian kekin tinggal lagi namanya kampung Nyiu. Sekalian siko tinggal namanya kampung Min Kecil. Suku kalian Min Kecil. Lah diatur dari dulu. Iya, iya. Cuman yang salut saya itu Pak, itu tadi. Kalau lihat genetiknya tidak ada masalah, Aman semua ya? aman. Malin Cuman, aman. 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 cuman kalau terjadi kawin Iya. yang melanggar aturan, Iya, iya. wah, ada buktinya. Terbukti begitu. Jadi pencong dia ya? Dia mencong dia. Banyak kejadian. Banyak jadi. Banyak kejadian. Nah, Karma. Pak Camai, Karma. potensinya apa Pak Camai di kecamatan yang Pak Camai kuasai kok? Ya, potensi di Kecamatan Batipu Selatan, ambo cerita sedikit. Kecamatan Batipu Selatan itu ada ampe nagari. Yang pertama nagari Batu Tabah, Batu Tabah, yang kedua nagari Sumpu, Sempu. yang ketiga nagari Padang Lawe, dan Iya. kampe ke nagari Baru Kiniko, beliau. Guguk Malalo. Ya. Jadi walaupun kami tinggal di bantaran danau, sekitar danau, Iya. tapi dari masing-masing suku Batu Tabah, Sumpu itu beda-beda budayanya. Oh. Beda. Jadi ada ciri-ciri khas dari masing-masing nagari ko. Jadi dari jumlah luasnya Batipu Selatan ko 17.000 hektar lebih, dengan jumlah penduduk 11.718 orang. Oke. Jadi itulah selama ko potensi dari Batipu Selatan ko mata pencarian dari masyarakatnya nelayan. Dulu kan rami banyak bili.
Jadi masyarakat kita Ikan bili. ikan bili. Kok sekarang kenapa Dari tinggal danau. dikit, Pak? Jadi karena mungkin habitatnya lah mulai beransur-ansur punah, sehingganya penduduk kita kok beralih. Dulu mata pencarian nelayan, dia bertani. Nangkap bili. Kini dengan adanya masuknya orang rantau kita yang pulang kampung, sehingga berubahlah Beralih ya. dari 3 tahun belakang ini berubah Batipur Selatan ko menjadi daerah destinasi wisata. Jadi mata pencarian masyarakat asal maupun nelayan berubahlah dengan adanya objek-objek wisata yang pertama Tan Basa, nang kedua Tan Kayo, nang ketiga tu Makau Duo. Jadi disitulah potensi dari tokoh-tokoh kita yang dirantau tu ingin membangun nagari, pulang kampung membangun nagari dan ingin membantu anak kemanakan yang ada di kampung. Dipekerjakanlah di masing-masing objek wisata itu, sehingga ekonomi masyarakat kita dan mulai meningkat. Kita bayangkan saja Cik di Tan Kayo itu ada 50 kakak yang dipekerjakan di situ. Abara jiwanya nanti bantu di situ. Di mana, Pak? Di Tan Kayo. Tan Kayo. Tuh Tan Kayo itu nampak di situ. Itu objek wisata. Tapi yang pertama itu di Itu Tan tapi apa Basa. tuh, Pak? Tan Kayo itu, Pak? Objek sama aja kotek. Sama aja. kotek Mirip-mirip gitu. ini ya. Tapi itu ada 8 kotek ini. Oke. Jadi dari situlah mungkin ya dari perantau kita pulang. Itu masuk kawasan Pak Wali enggak? Oh enggak, itu Enggak, Padang Lawe, Pak Padang Wali Lawe. ini. Jadi Ini ya. itu kan secara umum tadi. Jadi itulah niat dari perantau kita. banyak. Tinggal milih deh, kalau mau nginep di mana tinggal milih deh ya. Iya, berkat dukungan Pak Wali, jo tokoh-tokoh kita kan dan perantau. Tinggal milih ya, nginep di mana kita. Iya. Ya, selama Pak Camat Makanya Pak bertugas Vasco, di sini lah berkembang. Apa kembang ya? makanya Pak Wisata. Vasco nginap siko disajikan bili. Onde. Ikan bili, Bili. goreng bili, bisa tuh panggil sasaunya. Bukan iblis, tapi Bukan, milih ya. Ikan Apalagi setan ya. apalagi panggil sasaunya tuh. Onde. Panggil sasau itu ikan dari danau kita dibikin panggil. Masak masih pakai kayu masaknya kan? Iya. Nah, itulah tradisi nan dari Batipur Selatan kon dan tak hilang. Gue jadi beneran lu, udah gue istilahnya, jadinya kayak begini. kuliner Macam kita. ini jago juga ceritain ini loh. Ceritain apa? Jadi Kenikmatan itu, makanan-makanan belum di lagi sini. cerita kulinernya. Iya, iya. Tradisi ada setiap ada pesta itu ada makanan ciri khasnya. Iya. Ada Tapi Pak Camat asli Siko? enggak, ambo Nggak. asli Pagaruyung. Asli Pagaruyung berarti ya? Pagaruyung. Dulu STPDN enggak? Enggak. Enggak STPDN. Dari Oke. SMA umum. Oke. Jadi itulah potensi yang cukup membanggakan di kita karena perantau-perantau kita mungkinlah bosan di di kota, pulang ke kampung membangun. Itu perantau kita tuh memikirkan anak kemanakannya. Ya, itu memang untuk mantap, perubahan-perubahan perantau-perantau. ke depannya Ya, bagi ya, anak ya, kemanakannya. pulang Sehingga dari kini rantau Ya, membangun negara. Kok Vasco pulang kampung, kita ingin angkat iya. Amin. Jadi budaya Minangkabau Amin. kembali Iya. seperti kejayaan zaman Mudah-mudahan dulu. Vasco duduk di gedung di Senayan nanti. Insyaallah. Iya, Pak. Amin, Pak. Mohon jadi doanya teman-teman semua. iya, ya. jadi kami sebagai camat Siko mungkin kalau di tingkat kepariwisataan atau SDM masyarakat kita agak masih minim. Iya. Jadi kami mohonlah kalau ada pelatihan-pelatihan dari pariwisata kepada Oh, itu ada ahlinya tuh, Siko. Pak. Iya. Namanya Pak Betul, John Pak tuh. John. Itu Pak John Iya. tuh, ketua Masata. Itulah Ini dengan ada juga temenin saya nih, ketua umum Gekraf Sumbar, mana dia? Si Heru. Ah, itu Iya. dia tuh, Pak. Ketua Gekraf Sumbar tuh. Ikraf. Jadi Nah, dengan ekonomi kreatif. kehadiran lah lengkap di Sikoko mungkin SDM dari kepariwisataan Ya, kita ya, kok ya. bisa kita angkat. Ya, ya, Ini kok istilahnya masih malu-malu. Malu-malu kucing. Warga kita kok pemuda kita ingin berbuat tapi itu Oke. apa yang mau dilaksanakannya. Oke. Dia kerajo. Modalnya. Kini kan kita kok untuk membangun pertamu pariwisata kan tidak perlu modal. Iya. Kemauan Niat. kita, Niat. niat kita untuk membangun tuh. Lihat dulu. Kalau lah ada istilahnya kalau Dambo menyampaikan acara kegiatan di pemuda aku, dasar kita dulu, dasarnya misalnya itu membuka daerah wisata, tapi tentu ada laki tangan kita dulu di situ, iya, baru iya. menyampaikan bantuan-bantuan ke pemerintahan atau pinggir-pinggir pariwisata dan Ya, ya. Pemerintah harus mensupport itu. Iya, support, Ya, gitu tetap jadinya, ya. tetap mengiringi dan mendampingi dan memberikan fasilitas. Kalau nggak berapa sih anggaran dari pemerintah? Kan Iya. kalau diharapin dari dana nagari misalnya, Dana nggak nagari, cukup. kalau dana nagari lah dulu pos-pos Ada pos-posnya kan. Bum nagarinya ada di situ. Bum Oli. Sekarang Bumdesnya.
BUMDes Nagari itu atau BUMNA ya, Hah? sedang dalam proses ini Ah. sekarang. Tapi yang sekarang ini yang lebih maju itu BUMDus namanya. Bum Dusun. Oh ya dusun. Badan usaha milik dusun. Beliau ownernya. Banyak paling profesi paling Provinsi juara satu provinsi. 3 provinsi juara lagi. bagi-bagi lah, jangan paling betul lah ya. Juara satu provinsi bertambah. Multi talenta. Iya multi talenta. Lama-lama dia maju wali negara bisa dia. Sekarang sudah tingkat nasional ya. Tingkat nasional. Ya, mudah-mudahan juara 1 lagi. Iya. Juara 1 bersalam wajah Pak Jokowi kan. Oke nih. Kalau bisa Pak Prabowo presidennya. Iya. Amin. Amin. Pak, makasih banyak ya Pak ya. Ini Iya, sama. ini menarik nih. Mudah-mudahan kita bisa sering-sering lagi ke sini. Buat teman-teman yang main-main ke sekitar Tanah Datar, Solo, jangan lupa nih main ke tempat ini nih. Iya, Asik Tanbasa. banget. Nongkrong asik, apalagi bawa keluarga ya. Iya. Bawa istri, tapi jangan bawa pacar ya. Bawa pacar bahaya Pak. Modal dasar kita untuk pengembangan pariwisata itu sebelum ini kunjungan wisata religi itu Yo. 40.000 setahun. Kok syar'i wajib ya? Iya, Nggak boleh bawa pacar kan? Oh, syar'i No, wajib. no. Harus Syariah, kita pertahankan syariah. itu. Adat pasal syarak Sama pasal pasal kitabullah. kitabullah. Tetap kita pegang Pak ya. Ya, harus. Oke guys, kira-kira seperti itu. Nanti daerah mana lagi yang mau kita kunjungi, kita gali potensi-potensinya, tulis di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.